siang, kembali lagi dengan Variko Official. Untuk kali ini saya akan tutorial cara pengerjaan rem 4 roda. Ini keluhan orangnya ini remnya ambles, jadi kemungkinan nanti dicek semua dari master sama wheel silindernya. Untuk pertama-tama yang harus dicek terlebih dahulu bagian rodanya. Jadi roda ini laharnya dicek terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan rem harus dicek terlebih dahulu. Ini nggak apa-apa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jadi ini usahakan diputar terlebih dahulu. Kalau ada suara dengungan berarti laharnya kena. Ini untuk bagian yang kiri nggak apa-apa. Setiap mau pengerjaan rem atau understyle harus dicek terlebih dahulu rodanya. Ini mobil CR-V 2002 kalau nggak salah, 2003 CR-V lama. Nggak apa-apa, semua normal, jadi nggak ada pergantian lahar rodanya. Untuk ini sistem pengeremannya cakram semua, depan belakang. Untuk bagian yang depan ini nggak apa-apa, masih bagus, dan master wheel cylinder seal parkit, ini namanya seal parkit, sorry. Seal parkitnya juga nggak apa-apa, nggak ada kesobrekan, jadi aman. Disc brake-nya juga masih halus. Untuk kampasnya masih tebal, nggak perlu diganti. Jadi nanti dikosokin saja. Ini untuk bagian belakang. Bagian belakang nih sistemnya cakram juga. Ada yang CR-V tahun baru, ada yang tromol, ada yang cakram. Ini yang CR-V 2003-an pakai yang cakram, depan belakang cakram semua. Untuk seal parkitnya ini masih bagus, pistonnya nggak ada ceket, remnya juga nggak ada masalah, jadi nanti dibersihkan saja. Untuk ini kampas tromolnya ini ada, ini di dalam, jadi harus membuka pengunci bautnya 2. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah seperti ini baut plus 2 ini harus dibuka nanti. Nah cara pengecekannya seperti ini. Kalau di dalamnya ada berkarat, jadi harus dibuka piston kalipernya. Untuk kampasnya ini yang sebelah kiri juga masih tebal, nggak perlu ganti. Untuk pennya nanti usahakan setiap pengerjaan rem pen harus dilepas dan dikasih stand pad yang baru, biar supaya tidak ceket. Jadi nanti saat pengerimannya lancar kembali kalau dikasih stand pad. Nah ini untuk yang belakang kampasnya juga masih tebal lah, 40%. Kalau 20% usahakan harus diganti. Karena untuk sistem pengereman cakram ini bebannya cepat atau cepat habis, jadi kampas selalu kemakan terus. Nah untuk bagian tromolnya ini tromol handrem, jadi kampas handremnya ada. Kalau yang belakang sistem pengeremannya pakai cakram, jadi ada kampas handrem. Nah seperti ini. Ini kalau kampas handremnya memang seperti ini, dia tipis, nggak tebel seperti kampas tromol. Nah ini memang segini tipisnya.
Honda CR-V lama. Untuk seal piston kalipernya juga masih bagus, jadi nggak perlu diganti atau nggak perlu dilepas kaliper pistonnya, nanti dibersihkan saja. Nah, ini pen kalipernya nanti semua harus dikasih standpad ulang semua, kasih yang baru biar enak tekanan baliknya. Nah, ini udah saya gosok terlebih dahulu, pokoknya gosoknya harus merata semua, sama kampasnya juga harus digosok semua. Pen kalipernya jangan lupa dikasih standpad, atas bawah kasih standpad semua. Nah, ini kampasnya harus digosok semua kanan kiri. Ini kampas tromol, jadi dalamnya ini kotor, jadi harus dibersihkan. Jangan lupa dikasih standpad sela-selanya kampas itu. Nah, ini udah saya gosok piringannya, pokoknya gosoknya merata saja, luar dalam sama bagian kampas tromol juga dibersihkan biar kotorannya hilang. Nah, untuk penyetelan handrem ini seperti ini. Ini gigi ini diarahkan ke atas kalau kasih keras, untuk ke bawah kasih kendor. Jadi kalau penyetelan itu ke atas. Nah, seperti ini. Dia naik ke atas dari lubang-lubang ini. Ada lubangnya penyetelan handremnya sendiri. Semua mobil ada. Usahakan disetel nyampe mentok terlebih dahulu sampai nggak bisa muter. Setelah itu dikendorin. Nah, ini udah nggak bisa muter, dikendorin sedikit-sedikit. Nah, udah kenceng ini, udah mentok, setelahnya baru dikasih kendor. Pokoknya diusahakan penyetelan handremnya itu kasih press. Jadi kalau diputer bunyi, kampas handremnya bunyi sama gesekan sama disc brake, berarti itu udah mentok. Jangan terlalu ketat-ketat. Nah, setelah itu, setelah disetel ditutup kembali. Nah, ini untuk pennya sendiri ini harus dikasih standpad semua, atas bawah kasih standpad, biar nanti kalau saat pengeriman dia tekanan baliknya cepat, reaksinya cepat. Jangan sampai macet. Kalau macet, kebanyakan pernah ada juga saya mengalami kemacetan pen kalipernya. Jadi pengeriman itu ceket, rodanya itu nggak bisa muter. Nah, setelah itu pemasangan baut jangan sampai lupa, harus benar-benar dicek. Nah, seperti ini dibersihkan bekas-bekas standpadnya biar nggak licin saat pengeriman. Untuk kawat ini memang sengaja dari bawaan dari pabrik, jadi harus dipasang kembali. Untuk pennya juga nanti dikasih standpad semua. Pokoknya kasih standpad semua, atas bawah, kanan kiri, depan belakang. Jangan sampai ada yang macet pennya. Kalau macet usahakan dilepas terlebih dahulu, karena kalau macet beresiko sekali, bisa kebakar disc brake-nya karena gesekan sama kampasnya neken terus ke disc brake atau piringan. Untuk piringannya juga harus semua digosok sama kampasnya. Ini saya sengaja nggak rekam karena memakan banyak waktu. Jadi untuk penggosokannya sudah saya gosok semua. Untuk kampas disc
belakang handremnya juga sama, harus digosok. Biar supaya kotorannya hilang, dan untuk pas posisi pengeriman dia nggak akan bunyi. Luar dalam semua harus digosok semua seperti ini. Pokoknya gosoknya merata saja, nggak perlu tebel-tebel penggosokannya, yang penting merata. Untuk bautnya nanti pengunci ini pakai plus. Nah seperti ini udah ya kunci, ini tinggal penyetelan handrem. Untuk penyetelan handrem seperti yang sebelahnya tadi, sebelah kanan, jadi harus diusahakan disetel mentok terlebih dahulu biar tidak bisa muter. Setelah itu kasih kendor sedikit-sedikit biar bisa muter. Usahakan penyetelannya harus press, harus gesekan kampas sama disc brake-nya itu bunyi, biar supaya handle handremnya itu cekak, jadi pakem posisi handremnya. Tahunya pas di jalanan dataran tinggi melosot nanti kalau kendor. Usahakan kencang untuk posisi handrem. Nah ini udah bunyi gesekannya, ini udah cukup, tapi saya kendorin dikit lagi. Nah seperti ini. Usahakan jangan sampai terlalu cekat atau nekan sekali. Usahakan semaksimal mungkin saja, jangan sampai nggak bisa muter. Nah itu penyetelannya kelihatan. Pokoknya arah naik untuk menyetel, ke bawah untuk kasih kendor. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah ini tuh untuk pengecekan dari atas seperti ini. Ini CR-V lama memang handle-handlemnya seperti ini. Nah dia harus ditarik, harus bunyi 4 kali, krek 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 krek, itu udah cukup. Jangan sampai 8 atau 7 itu masih ketinggian handremnya. Takutnya nanti pas di dataran tinggi lepas, bisa jalan sendiri. Usahakan minimal 4 bunyi, itu udah cukup, udah keras sekali itu, nggak akan jalan sendiri posisi mobil pas di dataran tinggi. Nah ini udah cukup, udah tinggal pelengkapan, ini udah semua ditutup. Ini ada penutupnya untuk penyetelan handremnya, kampas sudah kepasang semua. Atas bawah ini pen kalipernya harus dikerasin semua, jangan sampai lupa. Usahakan setiap pengerjaan yang harus dicek terlebih dahulu biar aman, tidak ada resiko. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua.